15 sirup obat tercemar etilen glikol, bahan berbahaya terkait gagal ginjal. Sebanyak 15 produk sirup obat di Indonesia teridentifikasi mengandung etilen glikol, salah satu senyawa yang dikaitkan dengan gagal ginjal akut. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dr. Dante Saxono Harbuwono. Kita sudah mengidentifikasi 15 dari 18 obat yang diuji sirup masih mengandung etilen glikol, ujarnya saat ditemui di Hospital Expo Persi, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran bagi sejumlah pihak termasuk tenaga kesehatan dan apotek untuk menghentikan sementara pemberian obat dalam bentuk cair atau sirup. Pemeriksaan tengah dilakukan terkait kemungkinan cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Terkait pemeriksaan tersebut, juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril membantah daftar 15 sirup obat yang beredar. Dalam daftar yang viral tersebut, disebutkan ada 15 merek sirup obat dengan identifikasi bahan berbahaya. Kementerian Kesehatan tidak pernah mengeluarkan daftar yang memuat nama obat dan identifikasi kandungan senyawanya sebagaimana yang saat ini banyak beredar, kata Dr. Syahril merespons beredarnya daftar tersebut. Dapat kami pastikan bahwa informasi tersebut tidak benar, tegasnya. Disebutkan, Kemenkes bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Farmakolog, dan Puslap for Polri, masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko gangguan ginjal akut. Hingga saat ini, belum ada hasil yang konklusif terkait penyebab gangguan ginjal akut misterius. Pemeriksaan BPOM dan Kemenkes juga menelusuri secara komprehensif kemungkinan faktor risiko lainnya. Dalam konferensi pers daring, Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022, Dr. Syahril menyinggung hasil pemeriksaan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi pasien. Hasilnya ditemukan jejak senyawa yang berpotensi menyebabkan acute kidney injury. Dalam pemeriksaan dari sisa sampel obat yang dikonsumsi pasien, sementara ini ditemukan jejak senyawa yang berpotensi menyebabkan gagal ginjal akut ini. Saat ini Kemenkes dan BPOM masih terus menelusuri dan meneliti faktor risiko lainnya, kata Dr. Syahril. Hasil pemeriksaan tersebut direncanakan akan dipublikasikan pekan depan. Dugaan adanya keterkaitan antara etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dengan gagal ginjal akut misterius bermula dari cemaran pada sirup parasetamol yang dikaitkan dengan puluhan kasus di Gambia. BPOM RI memastikan produk buatan India yang disebut-sebut dalam kasus di Gambia tidak beredar di Indonesia. Di Indonesia, BPOM sendiri telah melarang penggunaan EG dan DEG. Namun demikian, adanya cemaran EG dan DEG dimungkinkan terjadi akibat penggunaan bahan lain sebagai pelarut tambahan, mengingat beberapa bahan obat tidak dapat larut dengan mudah. EG dan DEG dapat ditemukan sebagai cemaran pada gliserin atau propilen glikol yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan. BPOM telah menetapkan batas maksimal EG dan DEG pada kedua bahan tambahan tersebut sesuai standar internasional, tulis BPOM RI dalam pernyataan resminya. Informasi senada juga disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada UGM, Prof. Dr. Zulis Ikawati. Ia menyebut EG dan DEG bisa menyebabkan gagal ginjal akut jika kadarnya berlebihan. Di Indonesia, penggunaan dietilen glikol maupun etilen glikol sebagai zat tambahan sudah diatur batasan kadarnya, sehingga mestinya tidak ada masalah keamanan, kata Prof. Zulis, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Klik subscribe dan follow.